Halo Iyek, halo. Halo, iya. Kamu jelek banget sih, kamu jelek banget sih. Kamu lebih jelek. Halo dong ke penonton dong, halo. Halo guys, kok gelap ya di sini? Iya, kamu gelap. Kamu hari ini sip apa, Yek? Kamu sip apa? Aku yakin, Ih, sama dong, yakin, sama dong, kita yakin dong, Yek. sama dong, sama, Yeay, yeay, kita sama-sama yakin ya. ya dong. Yek, jadi Ya. nanti kalau misalkan kita ada ketemu bareng lagi, kita bakal bikin konten bahas-bahas tentang alur proses kerja ke Jepang kayak gitu, Yek. Oke, Oke. Kamu lagi apa BTW? oke. Kamu BTW lagi apa? Mau catok rambut. Totok rambut segala. Nggak Dia usah. biar cantik. Kamu gak usah cantik-cantik. Mau caper ke siapa kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semuanya, selamat datang kembali di channel Iyek Jiek. Jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin ngajak kalian untuk ngevlog lagi guys, dan ngevlog di sini ada sedikit yang berbeda. Ini mohon maaf ya, saya masih berantakan. Jadi kalau misalkan saya ngevlog di Apato kayak gini, berarti ini tandanya saya mau berangkat kerja guys. Nah, BTW ini jam itu sudah menunjukkan jam jam 3 ya guys. Tuh, jam tiga sore ini waktu Jepang. Dan saya itu mau ini guys, saya itu mau shift malam ataupun yaking ya. Jadi saya itu kerja di Jepang ini sebagai kaigo ya. Jadi sebagai kaigo itu ada saya satu dua tiga. Jadi kaigo ataupun perawat lansia, dan perawat lansia itu kerjanya itu beda-beda, ada yang di rumah sakit, ada yang di apa itu namanya, ada yang di group home, dan kebetulan saya itu di group home guys. Nah jadi kalau misalkan kalian mau tahu kerja di Jepang itu jadi apa aja gitu, nanti kita bisa sharing-sharing ya. Dan BTW ini saya lagi ini guys, lagi apa namanya, pakai minyak rambut ya supaya nggak berantakan, karena rambut saya itu panjang guys, tuh lihat. Kalau misalkan kerja itu ribet gitu, kalau kerja itu ribet dan apa ya namanya, perlu apa itu, perlu dirapihin gitu biar nggak apa, biar nggak rantui-rantui, apa itu bahasanya tuh, biar nggak berantakan lah intinya kayak gitu. Dan juga guys, saya itu ngonten itu pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai HP Infinix yang harganya itu 1.900.000 berapa gitu dulu pas di Indonesia ya belinya. Jadi mohon maaf kalau misalkan video-video saya masih agak apa ya, masih jelek banget lah pokoknya, jadi masih belum memadai gitu kan buat bikin konten. Tapi kalau misalkan saya nggak mulai-mulai bikin konten, jadi nanti tuh malah nggak jadi-jadi gitu kontennya guys. Jadi untuk saat ini mohon maaf ya, seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan video-videonya dan yang lain sebagainya masih pada burik gitu, mohon maaf banget. Nanti kalau misalkan udah gajian dan hutang udah lunas, insya Allah mau beli iPhone buat konten, buat konten di Jepang ini guys, supaya lebih semangat ya, dan supaya kalian juga yang nontonnya lebih apa itu, lebih lebih enak gitu, lebih jelas kayak gitu guys. Oke, dan sekarang saya akan review guys apa aja yang akan saya bawa ya. Nah, jadi yang akan saya bawa itu banyak guys, karena yaking ini tuh kita itu kan panjang ya. Nah, tadi kan saya liatin jam 4 ya, jam 3 ya, video ini dibuat itu jam 3, dan nanti di hari ini ketika video ini saya buat, saya itu masuk ke perusahaan itu jam 4 guys, jam 4 sore ya. Jadi masih ada waktu 1 jam ya buat ngoceh-ngoceh sama buat nanti perjalanan lah kayak gitu. Yang pertama itu saya itu tentunya bawa ini guys. Nah, ini tuh epuron ataupun celemek yang buat kerja gitu kan. Tuh kayak gini nanti tuh guys. Jadi nanti saya kerjanya kayak gini. Nah, kayak gini guys. Kalau misalkan orang-orang yang di apa namanya itu, yang di rumah sakit itu kan pada rapih-rapih ya. Kalau saya enggak, kalau saya itu pakai baju bebas guys. Jadi
nggak ada ini khususnya gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada seragam khususnya. Jadi cuman kayak gini doang, kayak gitu tuh. Lihat dari belakang juga, kelihatan nggak tuh? Lucu gitu kan? Kayak ibi-ibi mau masak pokoknya guys. Tuh guys, lihat. Ini gombreng-gombreng banget, tapi segini tuh sebenarnya enggak. Kalau dulu pas awal-awal tuh saya pengennya yang lebih kecil, ada yang lebih gede gitu, tapi saya minta yang lebih kecil. Tadinya mau dikecilin kayak gini tuh, mau di apa sih, mau dipermak lagi gitu, tapi ribet gitu. Udahlah kayak gini aja. Gimana menurut kalian? Eh, oke nggak? Ya beginilah seadanya. Oke, dan ini yang akan saya review guys. Nah, ini nanti akan saya bawa itu ya pastinya jam tangan karena penting banget. Kunci sepeda, pulpen buat tulis-tulis, buat laporan. Dan ini guys, ini saya karena nanti bulan Desember insya Allah saya mau ikut ujian ya, ujian tes kemampuan bahasa Jepang level N2. Saya juga lagi belajar bahasa Jepang juga nih dari Nihongo no Mori nih. Ada yang punya buku ini juga guys, ada yang punya buku ini juga. Dan tentunya ini apa namanya, eh, bag ya ataupun tas, dan ini juga air minum dan makan. Dan makan ini saya pakainya Karaage guys. Saya cuma punya Karaage ya. Tuh lihat, cuman Karaage sama ini doang. Sama apa itu? Sama sosis. Jadi itulah persiapan saya. Oke guys, jadi saya ini di Jepang ini jadi masih baru banget ya. Dalam arti baru banget itu belum ada 1 tahun dari kedatangan ke Jepang. Sampai saat ini saya itu sekitar 8 bulan kerja guys. Dan ya tahulah ya buat teman-teman yang apa namanya, yang nyari-nyari info-info tentang ke Jepang gitu, pasti tahulah kalau misalkan di waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang belum 1 tahun itu, mungkin kalian paham juga bahwa kita itu di sini lagi apa ya, lagi berat-beratnya gitu. Entah itu dana talang, entah itu apa namanya, hutang yang dulu kita pakai untuk biaya LPK dan yang lain sebagainya, itu pasti paham banget ya minasang ya. Nah, di channel Yek ini kita akan bahas vlog, akan bahas juga tentang kehidupan di Jepang, dan tentunya akan kita bahas juga tentang proses alur kerja ke Jepang ya. Nah, tapi dikarenakan hari ini saya itu kan nggak ada si Jiek ya, jadi si Jieknya nggak tahu, sekarang itu nggak tahu shift malam ataupun apa, saya juga tadi lupa nggak nanya ke dia. Nanti kita telepon ya. Nanti kita telepon. Nanti kalau misalkan ada libur lagi sama dia, guys, jadi aku mau bikin kayak podcast ataupun kayak tanya-tanya. Gimana sih kalau misal kan kemarin itu ada ya yang di kolom komentar itu yang nanya-nanya tentang gimana caranya alur proses kerja ke Jepang dan yang lain sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, kebetulan aku sama si Iyek itu satu ini guys, dia satu LPK gitu, satu sekolah sama dia itu. Dan waktu itu aku sempat online juga sama dia itu sebelum 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 jadian ya. Jadi waktu itu aku kelas online-nya bareng, terus apa namanya di LPK-nya bareng. Jadi proses-proses dari nol sampai datang ke Jepang itu nanti bakal kita jelasin. Pokoknya detail-detailnya, cara belajarnya, terus kayak apa aja yang harus kita lakuin, apa aja yang harus kita siapin, bahkan apa aja nih yang sebaiknya harus kita lakukan, bahkan jangan kita lakukan gitu. Supaya apa? Supaya kalau misalkan kita tahu nih, apa yang harus kita jangan lakukan misalkan untuk proses kerja ke Jepang itu, nanti ketika di Jepang itu kita tuh bakal enak guys. Jadi nggak apa ya istilahnya, nggak dapat masalah, nggak dapat hal-hal yang buruk, supaya kita itu benar-benar punya persiapan seperti itu. Oke, maka dari itu buat teman-teman yang masih belum like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Oke, seperti itu. Oke guys, sekarang kita akan telepon si Iyek ya. Kita akan lihat dan saya akan telepon si Iyek di sini nih di tablet. Nanti si Iyek lagi apa kita lihat ya. Halo Iyek. Halo. Halo, iya. Kamu jelek banget sih. Kamu jelek banget sih. Kamu lebih jelek. Halo dong ke penonton dong. Halo.
guys. Kok gelap ya di sini? Iya, kamu gelap. Kamu hari ini sip apa, Yek? Kamu sip apa? Aku yakin. Ih, sama dong. Yakin. Sama dong, kita yakin dong, Yek. Sama dong. Yeay. Yeay, kita sama-sama yakin ya. Ya dong. Oke, guys. Jadi seperti inilah ya masa-masa LDR kita. Walaupun kita kerja di Jepang tapi apa namanya? Tapi LDR. apa itu? Jarak kita masih terlalu jauh. Jadi Jauh banget. jauh banget kita itu, guys. Kalau misalkan jalan kaki itu yang hitungnya jangan jalan kaki ya. Kalau misalkan pakai kereta lah ya. Jauh. Ya kalau naik onta berapa jam kira-kira, Iya? Sehari. Sehari katanya, guys. Udah kayak hijrah aja ya. Oke, guys, seperti itu ya. Jadi si Iyek juga ternyata sip malam, dan si Iyek juga apa itu namanya yaking ya. Sip malam itu yaking. Iyek jadi nanti katanya kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kita ada ketemu bareng lagi, kita bakal bikin konten bahas-bahas tentang alur proses kerja ke Jepang kayak gitu, Iyek. Oke. Kamu lagi apa, BTW? Oke. Kamu BTW lagi apa? Mau catok rambut. Totok rambut segala. Nggak Dia usah. biar cantik. Kamu gak usah cantik-cantik. Mau caper ke siapa kamu? Mau caper ke siapa kamu, ha? Caper ke siapa ya? Gak ada lah. Kan biar cantik buat diri sendiri. Caper ke ini ya. Caper ke apa namanya? Ke teman-teman apa? Ke teman-teman followers kita. Yek. Iya. Caper kamu ya. Oke, guys, jadi seperti itu ya. Si Yek juga lagi siap-siap dan aku juga lagi bentar lagi jam berapa ini? Ya masih jam 3 sih ya, lebih gitu. Sekarang mau ada persiapan dulu, mau ngopi dulu sebenarnya. Nanti akan aku kasih sedikit gambaran kalau misalkan kerja di Kaigo itu kayak apa gitu kan. Dan karena kita itu kerjanya itu berbeda ya. Kalau misalkan Yek di apa, Yek? Aku di rumah sakit, guys. Nah, dia itu di rumah sakit, sedangkan aku itu di apa namanya, di group home. Jadi group home itu kayak rumah biasa aja gitu, guys. Orang-orangnya tuh masih pada sehat gitu. Tapi ya agak sedikit gitu. Apa namanya, kejiwaannya itu loh. Jadi kayak masih ngadat kayak itulah pokoknya. Oke, guys, nanti akan kita lanjutkan lagi videonya. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Halo guys, sekarang aku sudah berjalan sama temanku yang satu Kaisha ya bang. Panas banget ya, panas banget. Dan sekarang ini suasananya lagi apa namanya, lagi natsu ya, lagi musim panas bang. Tapi belum Puncaknya ini guys, tapi udah panas banget di luar itu tadi ya. Kalau misalkan di dalam mah enak masih pakai AC ya bang ya. asli. Kalau sekarang mah panasnya minta ampun guys. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ketika udah nyampe guys. Sekarang mah bahaya, abunai. Oke, itu guys pokoknya. Halo guys, aku udah sampai di perusahaan dan ini sekarang aku mau mulai kerja. Dan kebetulan aku sekarang itu masuk sendiri guys. Dan yang pertama kita lakukan itu adalah kayak ngecek apa namanya, kayak baitaru ataupun apa itu namanya, tensi ya kalau misalkan di Indonesia tuh. Terus kayak aku tuh kebetulan di sini tuh masak guys. Jadi nanti akan aku kasih tahu sedikit lah namanya cara-cara aku masak di sini ya. Dan kebetulan ini suasananya agak gelap ya. Mohon maaf, jadi ya seperti ini guys. Jadi Kaigo itu banyak rupanya dan banyak jenisnya guys. Kebetulan aku itu sendiri Kaigonya ya Kaigo seperti ini, bukan Kaigo yang di rumah sakit, tapi aku tuh di sini masak, nyiapin makan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya pokoknya. Dan sebelum kita masak guys, kita itu harus ngelihat dulu apa menu ataupun yang harus kita masak saat ini nih. Nah, ini ada tulisan Yote Kondat Tehyo. Jadi dia itu
apa itu namanya, rencana ataupun jadwal masak hari inilah intinya. Nah, ini tanggal sekian ya. Ini aku buat videonya di tanggal ini. Dan ini ada makan pagi, makan siang, dan ini kita makan malam ya. Nah, jadi kita itu masaknya tuh ini. Nah, ini tuh cara masaknya tuh beda-beda guys. Kalau misalkan ini tuh yuseng de bukurono mama yonju gopung atatame misalkan. Dan kalau misalkan kita nggak bisa baca ini ya gimana gitu. Kita harus bisa baca ini semua gitu. Dan ini yang menjadi apa itu istilahnya, menjadi susah di awal-awal ketika kerja di grup home menurut aku tuh. Yeah, boy. Oke guys, sekarang masuk ke sesi masak memasak. Jujur ya, sebenarnya kerja kaigo itu tuh nggak ada istilahnya kewajiban masak dulu itu, sepaham aku. Tapi ternyata yang namanya kaigo itu bukan hanya ngerawat lansia gitu guys, bukan hanya apa namanya omutsu kokang ataupun istilahnya itu ganti popok, sokuji kaijo, bantuan makan. Tapi ternyata kalau misalkan di grup home itu kita juga diharuskan untuk mempersiapkan masakannya, ya intinya masak. Dan inilah hal-hal yang pertama kali ketika kita masuk ke grup home. Jujur ya, dulu itu aku deg-degan banget gitu. Aku bukan orang yang suka masak dan aku bukan orang yang pinter masak gitu. Tapi ketika aku datang ke Jepang, kok aku harus masak gitu. Ini aku bisa nggak ya gitu. Awalnya tuh simpai banget, khawatir banget gitu. Tapi ternyata kalau misalkan dilakuin aja gitu kayak hari demi hari, bulan demi bulan itu ya, ujung-ujungnya aku udah terbiasa dan aku udah bisa sendiri itu. Konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. Kyou yakin desu. Nanka arimasu ka? 来週の火曜日ちょっと待って、来週の火曜日28、来週の火曜火曜日ですね。日28日、 28日。はい。そこの歯医者さんにね、3時半に行けます。 3時半3時半。はい。わかりました。お願いします。予約ありましたか？予約そう、あ、予約で行くですね。歯医者さんで。はい、わかりました。何かありますか？これだけ？何もわかりました。うんはい。よろしくお願いします。じゃあ、血圧測って。Hai. Sorry guys, kepotong ya tadi. Jadi tiba-tiba ada pasien ataupun ada orang lah. Jadi dia itu ngomongin tentang jadwal intinya. Jadi jadwal kedepannya ada sesuatu yang harus dia lakuin dan aku sebagai staff itu jadi harus tahu gitu. Soalnya nanti bakal di moshi okuri ataupun bakal dikasih tahu ke orang yang lain juga gitu. Supaya antar staff tuh paham gitu bahwa di unit aku ini di tanggal yang sudah ditentukan yang tadi dia katakan itu ya. Jadi katanya bakal ada pergi ke suatu tempat ataupun dia itu ada acara lah intinya seperti itu. Dan ini aku ketika masak itu guys, nah ini nggak kelihatan kayak kaigo ya. Jadi ini tuh kelihatan kayak pegawai restoran mungkin. Jadi kerjanya tuh mungkin kayak seperti apa namanya kayak chef tukang masak itu. Padahal ini enggak guys, ini tuh kaigo gitu. Nah selain itu, kalau misalkan udah proses masak ya, tadi aku udah panasin makanannya. Jadi sekarang itu lagi bikin miso shiro guys, bikin miso shiro atau miso shiro, itulah intinya. Nah jadi takarannya itu pakai mangkok kecil itu tuh. Jadi ada berapa orang dan sesuaikan dengan isinya kayak gitu. Kalau misalkan 8 orang ya 8 orang. Dan ini adalah masakan hari ini yang aku buat guys. Nah, seperti ini. Jadi jujur ya, masaknya itu nggak dari nol gitu. Nggak dari nol dari mentah, enggak. Tapi kita itu hanya using yuderu ataupun dipanaskan ataupun di risui. Risui itu dialirkan dengan air dingin. Nah, tapi kebetulan aku ini lagi buat miso shironya itu pakai ini guys ya.
pakai wakame tuh yang tadi ini. Dan ini jujur ya, di Indonesia aku nggak pernah buat. Jadi pas awal-awal datang ke Jepang ini tuh takarannya tuh seperti apa gitu. Ini tuh kalau misalkan 8 orang tuh harus segimana takarannya, dan itu pusing banget di awal-awal. Tapi setelah keseringan, intinya udah tahu gitu. Kalau misalkan 8 orang, misalkan ya. Jadi untuk Hongdashi itu ibarat masakonya, mungkin kalau Indonesia itu kayak 4 taker dan yang lain sebagainya. Ya intinya segimanapun susahnya kerjaan, kalau misalkan udah terbiasa, jadi kita itu bakal nemuin polanya gitu. Kalau misalkan ya mungkin itu adalah hal-hal yang biasa ya, dimanapun kerjaannya. Kalau misalkan kita belum terbiasa ya mungkin kita bakal ngerasa berat. Tapi kalau misalkan udah dapat polanya dan sering, ya maka kita akan tahu aja gitu. Nah sekarang ini aku mau masukin ini nih guys, jadi kayak masakan-masakan yang bakal dimasukin ke miso shiro. Nah jadinya itu seperti ini. Dan ketika bikin miso shiro ini, sebelum disajikan ke orang-orang yang mau makannya itu, jadi kita itu boleh nyobain gitu, tapi nyobainnya itu sedikit aja, nggak banyak gitu. Kenapa? Selain untuk rasa itu sendiri pas ataupun enggak, jadi kalau misalkan ada racun ataupun misalkan berbahaya, jadi yang meninggal itu bukan orang lain tapi kita sendiri duluan gitu. Oke, dan ini masakannya sudah jadi guys. Ini tuh kebetulan masakannya itu ikan. Dan jujur ya, aku nggak pernah bisa masak sebagus ini ketika di Indonesia gitu. Tapi ketika di Jepang, dikarenakan ini menjadi sebuah kewajiban kerja, ya ujung-ujungnya bisa gitu. Oke, ini sebenarnya menunjukkan waktu jam 10 malam waktu Jepang. Jadi ketika udah beres ini semua, jadi yang harus kita lakukan itu adalah laporan guys, ataupun istilahnya itu kiroku. Jadi kiroku itu ataupun laporan itu mencakup segala hal tentang siapa yang makan, siapa yang udah minum obat, siapa yang berpergian keluar dari Shisetsu ataupun dari grup home ini. Pokoknya kita sedetail mungkin lah. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi ataupun ada kejadian yang tidak diinginkan ya, seperti kecelakaan, ya itu kan wajib dipikirkan ya. Jadi ada data gitu, ada yang harus istilahnya, ada yang bisa dikira-kira, oh ini penyebabnya itu, si A penyebabnya ini gitu. Jadi di Kaigo itu yang paling penting itu adalah informasi ataupun data guys, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu itu tuh nggak bingung nyari kemana, jadi memang udah ada datanya, seperti itu. Dan jujur ya, kerjaan seperti ini tuh aku bener-bener nggak bisa ngebayangin sebelumnya, karena aku jujur nggak ada basic keperawatan sama sekali itu. Dan untuk teman-teman yang mau kerja ke Jepang, kalau misalkan kalian nggak punya nggak punya dasar-dasar keperawatan, itu nggak jadi masalah. Itu tuh bisa selagi kita mau belajar kayak gitu. Dan intinya untuk kerja ke Jepang ini kita harus sabar, kita harus telaten, karena kerja di Jepang ini tuh yang bener-bener dibutuhin tuh ujung-ujungnya bahasa guys. Kenapa seperti itu? Kita gimana mau bisa kerja kalau misalkan kita nggak bisa komunikasi dengan orang Jepang itu sendiri kayak gitu. BTW buat kalian yang masih nonton video ini, apakah kalian ada minat buat kerja ke Jepang? Coba komen di kolom komentar ya. Kalau misalkan nanti ada kesempatan, boleh kalian cerita-cerita ataupun tanya-tanya di YouTube IEKJIEK ini, oke? Oke guys, jadi kali ini sudah menunjukkan waktu jam 12 lebih, sekitar 5 menit guys. Jadi ini waktunya saya untuk keliling. Jadi kelilingnya itu ngecek jadi orang-orangnya ada atau enggak gitu. Tapi dikarenakan di sini orang-orangnya tuh masih pada sehat gitu, masih pada istilahnya jiritsu kalau bahasa Jepangnya itu. Jadi saya cuma lihat doang dari kejauhan ataupun hanya sekedar mimamori aja gitu, kayak ngecek
ada sesuatu ataupun kendala ataupun tidak kayak gitu. Dan setelah itu saya mau istirahat guys karena ini udah ngantuk, karena besok pagi saya harus masak lagi dan sampai jam setengah 10 kerjanya itu. Dari setengah 10 baru saya pulang, seperti itu guys. Oke guys, aku cuman mau ngeliatin doang ya. Jadi seperti inilah gambarannya guys. Lampu itu wajib dimatiin guys. Jadi ini kondisinya gelap banget. Tuh lihat. Wow. Jadi cuma seperti itu aja guys. Nah guys, setelah saya tadi keliling ataupun kayak ngecek kamarnya itu ada yang terbuka ataupun enggak. Jadi karena tadi dari kejauhan itu kelihatannya aman guys. Jadi ya nggak ada apa-apa gitu. Setelah itu sebelum kita QK ataupun sebelum kita tidur, jadi kita laporan dulu di ini ya, di tablet. Jadi si A, si B, si C, si D itu kondisinya seperti apa, dan tentunya kita laporan pakai bahasa Jepang guys. Jadi kalau misalkan lampunya hidup, lampunya mati, itu dicatat gitu, dicatat. Terus kalau misalkan ada yang ke toilet dan yang lain sebagainya, itu waktunya kita nyuryoko ataupun kita catat juga, seperti itu. Oke, mungkin hanya sekian dulu teman-teman video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan di video kali ini bisa ngasih gambaran ya, terutama yang mau kerja kaigo ya. Dan nanti insya Allah beberapa hari kemudian minasang, ataupun kalau misalkan ada kesempatan, saya mau buka live streaming untuk kita itu tanya jawab tentang seputar kerja ke Jepang, ataupun hanya sekedar kayak sharing-sharing santai aja lah, seperti itu. Maka dari itu, buat teman-teman yang masih belum like, komen, dan subscribe, silahkan subscribe dulu channel YekJ ini, karena kedepannya kita akan sharing-sharing informasi dan hal-hal yang berhubungan dengan Jepangan ini. Ja, minasan seigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Bye bye.